mestinya di Markobar. Ya luar biasa. Ente ini Arifan semangat betul. Harus semangat bang. Tapi masalah topi agak ada tulisan yang menarik gitu ya. Sebagaimana tajuk kita hari ini yaitu peran media dalam menjaga stabilitas ekonomi. Iya, benar sekali. Kita kan ketahui bahwasannya media itu adalah ujung tombak bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber informasi dalam cetakan ataupun dalam teknologi sekarang ini. Kemudian ada hal lagi, kalau dulu kerennya kulit tinta, aku nggak semangat dengan kulit tinta. Kita tidak mau lagi sebut kulit tinta. Karena kenapa? Tak adalah istilah kuli. Kita cukup karena orang media ini menulis secara independen. Tanpa ada intervensi pihak lain, apa yang dia rasakannya, itu yang dia munculkan. Harusnya perasaan gitu ya, hati lebih kuat. Tapi suasana hari ini hadir bersama kita orang-orang luar biasa. Di antaranya ada Bapak Haji Parianda Putra Sinik, Sarjana Ekonomi. Ini merupakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara. Ini luar biasa. Setelah dipimpin beliau perkembangannya sangat pesat. Keterbukaannya juga sangat pesat. Kemudian ada lagi. Nah, ini dia Abang Dabhari, Sarjana Sosial, Magister Ilmu Komunikasi, merupakan Wakil Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Sumatera Utara. Tentu topik-topik saat ini sangat, apalah kita bilang, kegelisahan dan sebagainya muncul secara berkala. Tak satu ini muncul yang ini, selesai yang ini muncul yang ini. Tapi tentu pula bagi pemirsa di rumah yang ingin kita ngadakan dialog interaktif, kami ajak juga. Kami berikan kontak person kami yaitu 0811 6100 atau 6100 386. Silakan hubungin kami, kita saling berdialog secara terbuka. Jangan ragu-ragu, ya, jangan bimbang. Tak perlu ada yang ditutupi, kita buka, kupas tuntas istilahnya. Kita lepas dalam Markobar. Ya, benar sekali. Jadi bagaimana pada sore hari ini? Kori begitu segar, Abang Dapariana Sinik juga begitu segar, Abang Dabari begitu lebih segar lagi. Ini luar biasa hari ini. Ini menambah semangat kita untuk bincang-bincang, melepaskan gundah gulana, memberikan opsi bagi masyarakat yang mungkin terkendala. Betul sekali, Bang. Dan yang kita undang ini orang-orang luar biasa ya Bang Munir. Jelas. Sibuk sekali, kesibukannya luar biasa padat, tapi hari ini disempatkan untuk ketemu kita di sini. Nah, kita ucapkan terima kasih sangat istimewa kepada terima kasih keduanya. Ya untuk abang-abang ketua-ketua kita yang sudah hadir pada sore hari ini, yang nantinya akan memberikan informasi yang luar biasa, pastinya akan bermanfaat untuk pemirsa di rumah ya Bang Munir ya. Iya, betul. Baik, ini terkait dengan kestabilan ekonomi Bang Munir ya. Tapi kita beri pantun dulu. Waduh, ini nggak sah kalau nggak ada pantun dari Bang Munir ini. Di kulum tetak si batang jati, Bang Parianda Sinik udah terlihat senyum-senyum, tentu pula ada yang akan dikeluarkan dari perasaan hati. Ini dia luar biasa ini. Kita tengok nanti ya kan. Kita akan gali-gali ya Bang. Ya, betul. Mana tahu nanti bisa curhat. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, ini tema kita menarik sekali hari ini, peran media dalam menjaga stabilitas ekonomi. Betul. Ternyata betul yang dibilang Bang Munir tadi bahwa memang media ini adalah ujung tombak ya untuk masyarakat mendapatkan berbagai informasi ya pemirsa, dari kesehatan, ekonomi, seperti yang kita bahas hari ini, politik, dan masih banyak informasi yang lain yang dapat didapatkan masyarakat dari media itu sendiri. Sebenarnya peran media itu untuk kestabilan ekonomi itu di mana perannya ya Bang Munir ya? Mengapa media ini bisa menjaga kestabilan ekonomi begitu ya Bang? Kita tanya dulu langsung sama ketuanya ya Bang ya. Betul lah. Lebih apa? Lebih afdol istilah kita kan. Lebih afdol, benar-benar. Bang Anda gimana tuh Bang? Peran media kita ini untuk menjaga kestabilan ekonomi itu sebenarnya seperti apa Bang? Sebelum tanya semua tahu dulu, tanya dulu. Markobar itu apa? Ini dia. Ini suhu kita artinya yang bisa Markobar itu Bang, tuh. bincang-bincang apapun boleh dibincangkan, bercakap-cakap lah istilahnya. Kombur-kombur ya Bang ya. Kadang-kadang kalau di warkop dia Markobar, dibilang orang, udah bongaknya ini, kalau bongak itu artinya lagi konotasinya kan. Jadi ini Markobar yang positif kan? Iya betul, Markobar yang positif. Itu alhamdulillah kita Bang. Jadi begini, Bang Munir, Adinda Kori, peran pers itu terhadap stabilitas ekonomi itu sangat besar. Sangat besar. Luar biasa besar. Betul. Malah bisa dibilang perannya punya peran strategis. Betul. Pers itu bisa menciptakan inflasi.
jika ada pemberitaan-pemberitaan yang menakutkan dari sisi ekonomi. Misalnya bawang. Bawang itu masalah kecil sebenarnya, tapi bisa juga menciptakan inflasi, membuat inflasi. Cabai juga, beras juga. Disitulah ada perannya media dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Betul. Sehingga masyarakat tidak gelisah. Contoh, dibilang harga beras menungki tajam naik, misalnya kan, naik tajam. Berarti kan harga tinggi. Harga tinggi. Wah, ketakutan, konsumen pun punya ketakutan kan, mulailah menimbun, membeli banyak kan gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu ya kan gitu. Jadi makanya saya bilang peran media ini, peran pers ini sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, dan itu biasanya bergandeng tangan dengan pemerintah. Nah, mereka meminta dari sumber dari pemerintah sesuai kode etik itu kan memberitakan yang fakta, tapi butuh konfirmasi. Jadi sehingga pemberitaan itu dia kondusif. Betul. Sehingga rakyat pun, masyarakat pun tidak gelisah terkait nggak adanya cabai, harga cabai. Ini sekarang menarik, ini mau Natal dan Tahun Baru. Akhir tahun benar. Nah, biasanya ini Ini harga-harga luar biasa ya kan? Ya, betul. Nah, bisa saja ada penimbunan stok, ya kan, otomatis harga naik. Di sini juga peran pers untuk menyampaikan kepada pemerintah, terutama kepada pihak yang terkait terjadi kekosongan, misalnya beras, ya kan, cabai. Biasanya ini yang terkait dengan sembakonya nih. Sembako. Nah, ini kan menggelisahkan. Nah, inilah peran pers untuk menyampaikan kepada masyarakat sebenarnya stok beras kita cukup. Sampainya itu berarti nggak ada kegelisahan. Kemudian masalah cabai harganya stabil ya kan, atau ikan, semua itu ya sangat penting sekali peran media untuk menyampaikan kepada khalayak umum bahwasanya situasi ekonomi kita bla 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 bla. Inilah peran itu. Benar sekali. Luar biasa, artinya intinya kalau saya simak, fungsi daripada media itu bukan sesederhana yang kita pikirkan. Iya, bukan Yang hanya jelasnya mengabarkan berita sebagai ya, jembatan bagi pemerintah untuk mendapatkan informasi dari masyarakat, Betul. juga dari pemerintahnya Sebaliknya. diberikan informasi feedbacknya kepada masyarakat. Jadi Corong. terbuka dia, tidak Jadi ada yang tutupi. Bang Munir, saking pentingnya ekonomi itu. Setiap media punya rubrik ekonomi. Betul. Itu menandakan penting Iya. dan strategisnya berita ekonomi. Bahkan harga-harga sembako pun ada. Iya, sembako, betul. semua. Betul. Jadi itulah dia, karena itu saya menganggapnya pers atau media punya peran strategis terhadap stabilitas ekonomi. Alhamdulillah. Tahu banyak peran serta juga salah satu media di Medan Pos. Wih, luar biasa. Luar biasa. Itu luar biasa itu. Betul. Jadi memang media inilah yang berperan sangat strategis ya Bang Anda ya dalam menjaga kestabilan ekonomi dengan informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui secara detail, secara transparan seperti apa keadaannya. Namun ya Bang Munir, biasanya kalau berita ekonomi nih ya pemirsa syarat dengan angka dan data, begitu ya. Kadang-kadang masyarakat itu suka bingung baca berita angka data gitu ya. Kira-kira ada nggak teknik yang dimiliki oleh jurnalis ataupun wartawan kita? Saya ke Bang Bahri ya. Kira-kira ada tidak teknik yang dipunya oleh wartawan kita dalam mengelola berita yang syarat akan data seperti itu? Kadang kan suka membuat bingung masyarakat ini, Bang Bahri. Ya, baik. Terima kasih Kori dan Bang Munir. Memang belakangan apalagi dengan munculnya banyak media sosial, media ini ya. Media online ya Bang. Media online. Banyak memang pemberitaan yang miss kadang-kadang. Tapi kalau misalnya kita di media konvensional seperti televisi, radio, kemudian koran ya Bang. Itu memang kita tidak serta-merta melakukan penulisan berita yang sembarangan. Misalnya kita kan ada rapat redaksi juga. Terus sebelum berita itu dinaikkan atau diekspos itu ada proses lagi, ada proses editing melalui redaktur mungkin, terus kemudian ada kalau di televisi itu ada produsernya. Jadi setiap jurnalis yang melakukan peliputan itu ada etika-etika tersendiri. Mereka mempunyai etika-etika, misalnya kalau misalnya mengenai data,
harus komplit didapetin dari narasumber yang representatif misalnya. Betul. Kalau misalnya dapat data dari pedagang misalnya hanya sekedar naik melonjak tajam segala macam, kita bisa konfrontir lagi ke pemerintah daerah setempatnya sebenarnya berapa sih yang angka kenaikan yang pantas, kemudian batas-batasnya, ambang batasnya ada enggak, kemudian angka yang sebenarnya harga itu berapa gitu kan ada di tingkatan pemerintah daerah, mungkin di PD pasar mungkin seperti itu. Jadi ada etika yang kita jaga untuk menjaga agar masyarakat itu tidak membingungkan masyarakat, berita kita itu tidak membingungkan masyarakat gitu. Nggak boleh sembarangan Bang Munir. Nggak ada yang mau sembarangan. Saya menambahkan boleh? Boleh Sir. Jadi sebenarnya memang namanya aja berita ekonomi kan selalu dengan data. Kalau saya aja membaca datanya bosan. Iya. Iya betul. Nah, jadi disitulah kemampuan kita menyampaikan kepada masyarakat data yang begitu rumit kita sederhanakan. Disederhanakan. Jadi Contoh. masyarakat lebih paham ya Bang ya. Jadi mungkin dia kalau kita nengoknya angka nol aja udah pusing gitu. Iya, Ini banyak kali nolnya kan. Kan disederhanakan lah sehingga masyarakat tahu bagaimana kondisinya ya kan gitu. Jadi penyampaian menyajikan sebuah pemberitaan itu dibuat seenak mungkin, sesederhana mungkin. Karena kita lihat juga level pembaca kita. Iya. Kalau pembaca kita levelnya ekonomi yang menengah ke atas atau orang akademisi dia ngerti. Iya benar. Kalau kita buat jelimet dia memang dia kuasainya. Iya. Ketika pembaca kita menengah ke bawah, ya masyarakat awam dia nggak ngerti nih. Benar. Akan dia tengoknya aja angka dia lembaran koran itu pun dia balikkan ya. Sama kali. Pening nih. Kali Tapi angka-angka kalau kita ini pikirnya. tapi kalau kita sederhanakan, sumut stok beras cukup. Iya. Kalau dia membaca stok, wah cukup berasnya. berarti Aman kita. aman lagi Kan gitu. bisa, Nah, tapi kalau kita bilang sekian juta kilo Persen lagi gitu-gitu saya ya aja Bang ya. Mumun. Itulah itu tadi Inilah luar menambahkan biasa. apa kata Bung Bahari tadi, bagaimana kita menyajikan pemberitaan itu bisa sederhana. Betul, betul. Ini luar biasa, artinya kenapa pemahaman yang cerdas itu perlu, karena kenapa untuk mendapat simpati penikmat media itu Iya, tadi pembaca kan, tadi. pembaca tadi Jadi itu. tetap setia. Iya. Kalau pembacanya Pak Bahari ini kan beda. televisi. Mendengar dia, melihat melihat langsung. dia, ya kan? Kalau ini apalagi kena yang tua-tua ya kan, yang bangsa kacamata tebal, begini Aponya dia, dikit, ya kan? aponya ini juga ya kan, betul juga itu. Kadang angka bisa terbalik-balik ya Bang Karena ya. saya pendapat dengan dibilang ketua tadi, ketua PBI, karena kenapa? Kadang-kadang kalau di ekonomi menengah ke atas itu hal yang penting bagi Betul, dia. betul. Tapi menengah ke bawah tak penting, aku tidak makan aja pun udah susah, aku apalagi pula mikir ini kan ya betul ya. Betul, betul. Memang demikian. Dia baca judul aja. Judul aja, Baca judulnya aja. tidak surnya terus. Tapi kalau dibikin gempa bumi 6, skala Richter, tengok ada keluargaku apa enggak ya, buka ada kacamatanya. Itu yang penting ya. Jadi Betul, itulah betul. konteksnya. Tapi teringat awak, Pak Ketua, ya, artinya kita terbuka aja. Dengan ditetapkan oleh pemerintah undang-undang yang belakangan ini, ini bagaimana pengaruhnya terhadap dunia pers kita? Awak terbuka aja nih. Ini sedap nih. Iya. Ini sedap nih kalau udah Karena bicara kenapa? undang-undang sedap nih ya. Kalau awak lihat di sana masyarakat tuh udah boleh nuntut langsung, hak jawab bisa hilang. Iya. Kan itu kan? Ini ekonomi udah berubah ke politik nih. Agak dilarikan sedikit, nggak apa-apa. Agak dari politik lah ya. Biar panas dia. Oke. Sedap. Jadi macam mana? Ketua? Ini enak merkompor. Jadi gini, kan ada ketakutan dengan adanya KUHP yang baru ini. Iya, Bahwasanya akan terjadi kebebasan pers terganggu kan iya gitu. betul. Enggak. Enggak ya. Jadi jangan salah persepsi. Ya, jadi jurnalistik, karya-karya jurnalistik itu tetap diuji di undang-undang pers. Nggak bisa diuji dia di KUHP. KUHP. Enggak. Kami sudah itu kan sudah jadi perdebatan sama kami. Makanya Dewan Pers setiap karya jurnalistik mengujinya pakai undang-undang pers, bukan pakai KUHP. Kalau pakai KUHP ya Selesai lah. selesai kan? lah, ya kan. Nah ini sudah ada sebuah tulisan dari Pak Bina Armada itu saya baca, setiap karya jurnalistik, contohnya kayak IJTI kan, pemberitaan semua pemberitaan beda medsos. Iya betul. Jangan Kalau lupa, itu beda. IT dia Nah, udah kan lari. media-media mainstream ya kan, media online itu setiap dia karya jurnalistik diujinya pakai undang-undang pers. Pakai undang-undang pers. Itulah Dewan Pers ya kan.
Jadi jelas, transparan ya kan. Nggak lagi bingung-bingung kan Betul, gitu. ini pas sekali karena ada ketua di sini Nanti ditanyakan jangan itu ya pula Bang Munir. kita memberitakan ekonomi rap, ada pula yang keberatan tuh yang melapor. Betul. Oh ini pencemaran nama baik Gawat. ataupun kehaok katanya kan jadi kacau jadi urusan. Kan udah ada kesepakatan MOU antara Jaksa Agung, Kapolri sama Dewan Pers terkait itu kan. Jadi tentang ITE juga ya kan, undang-undang ITE juga ada. Dulu kan hukumannya 5 tahun ke atas, jadi setiap ada itu harus ditahan. Sekarang enggak. Kapolri malah mengeluarkan surat peraturan SE kan, surat edaran Kapolri, malah di ITE itu enggak sekejam yang dulu kan. Nah itu kalau undang-undang persnya, tapi ada lagi bagaimana kalau spekulannya ini bikin stok banyak-banyak. Nah, itu Kadang-kadang kan jadi masalah juga Ya, itu. betul. Diberitakan oleh media. Begitu aparat datang A1 terbukti. Begitu media mengangkat lagi. Tiba-tiba medianya yang disalahkan. Katanya, oh pencemaran nama baik. Pencemaran nama Sering baik. itu terjadi Pak Ketua. Nah, ini macam mana tanggapan Pak Ketua? Nah, itu kan semuanya kan setiap kita membuat pemberitaan kan harus punya data. Betul. Harus investigasi harus ada ya kan. Kalau kita punya data nggak usah khawatir. Oh, Alhamdulillah. Artinya Tapi kalau kita hoax gitu kan, berita bohong ya nggak usah kan berita itu, berita lain pun kita bisa digugat ya Dalam kan. awak, ya kan? Dalam Iya, awak, kan iya, gitu. iya. ya itulah Kori enaknya Kori. Kan? Artinya kenapa? Seluruhnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Jangan sembrono. Iya. Iya. Itu kan itu dia. Jadi dalam pemberitaan itu tidak boleh subjektif juga ya, Bang Anda ya, Ya, harus jadi- sesuai dengan data dan fakta. Jadi disitulah kejelian redakturnya dan pemimpin redaksi. Mereka melihat ini sumbernya, coba ini sumber dari mana? Betul. Mana datanya? Kan itu semua harus ada. Sebelum dipublish kan, sebelum dimuat atau diterbitkan, semua harus ada ininya, pegang apanya, bukti-buktinya. Kalau enggak nanti besok digugat, nggak usahlah sampai dipanggil aparat, digugat masyarakat aja. Ketika trust kepercayaan pembaca sudah tak ada pada media itu, udah itu media itu akan karam, selesai sudah, tamat sudah. Itulah yang paling penting, trust itu yang paling penting. Betul. Terus saya ingatkan kepada wartawan-wartawan, trust, etika, profesional. Udah 3 ini ada, pasti persnya bermartabat. Bisa dipastikan bermartabat. Kalau orang sudah nggak trust sama kita, kok usah berita? Nih orangnya aja pun udah hajab. Oh, Suami istri pun nggak bisa. Udah nggak trust lagi deh Nggak kan. trust. Mudah-mudahan komponen itu tadi ada di jurnalis-jurnalis di Sumut ya, Bang Insya Anda Allah. ya. Jadi kenapa saya bilang insya Allah? PWI sekarang bersama MJTI, AJI semuanya sedang menggalak-galakkan UKW, UKW. uji kompetensi wartawan. Oh, oke. Uji kompetensi wartawan ini kita betul-betul diuji apakah kita kompeten sebagai seorang wartawan. Apakah kita sudah layak sebagai wartawan? Karena kan sekarang banyak wartawan. Nah, Pak Munir wartawan, mana ujinya wartawan? Nah, UKW dulu, tes. Ketika ada sertifikasi, sama dengan dokter ada sertifikasinya. Kayak dia dibilang dokter, kan guru, Dan saya tahu kalau di PWI itu supir apa sih? ada calon anggota. Nggak, sekarang nggak ada calon Oh, anggota, nggak ada anggota lagi. muda namanya. Anggota muda. Anggota muda, anggota biasa. Dulu memang. Anggota tua butuh nggak, Bang? Hah? Anggota tua butuh nggak? Bang Munir berapa? Ini jujur berapa umur? Bisa dia anggota seumur hidup. Kartu seumur hidup dapat. Ada gitu? Ada, 60 ke atas kartu seumur hidup. Iya. Hah. Jadi Cuma- luar biasa. Cuma mesti ada disposisi ketua PWI lah. Nggak bisa. Ini enaknya ada kalau ada disposisi ketua PWI. Nggak main-main loh. Aman, Tapi, aman, tapi Bang itu kan Munir. artinya kenapa? Karena Ini kan berkombur. Jadi bercanda. artinya kenapa? Karena kedekatan kita, Ya, kita ya. boleh bicara apa aja. Oke, Ya, nanti ya, kita betul, akan betul. ngobrol Tapi lagi ya. realita Kita di lanjutkan lapangan lagi kan ya, Bang. legalitasnya kan ada. Ya, ya, Nah, ya. itu dia. Memang Jangan harus kita itu tabrak harus pula. dijaga. Jadi Benar sebenarnya apa Kori? Iya. Sebenarnya yang harus bertanya kepada saya itu harus UKW juga. Oh, harus UKW juga ya. Kalau belum UKW melaporin Nanti dulu kita, saya. kita bahas Ya kan? lagi ya. Nah, Ini itu, menarik dia mesti juga nih. UKW. Kita akan Iya, break iya, dulu. Bang, tahu kata orang katanya. Kalau enggak batang kerakak, Iya. berakat tetak si batang Waduh, timun katanya. maksudnya. Kalau kita pun banyak berkata-kata, nanti kata orang aka-aka. Iya, iya, Kalau iya. kita dengarkan musik sambil Iya, minum iya, iya. kan. Oh, Nah, itu dia yang wajib itu. Ini kita dengarkan dulu ini dari RMFBN. Kita
hanya di Markomur. Ya, luar biasa Kori. Ini hari kita masih tetap bersama Markombur. Iya. Makin sore makin hangat ya, TVRI Bang. Sumatera Utara tidak sekedar memberitakan atau memberikan hal yang muluk-muluk kepada masyarakat Sumatera, tapi yang realita, yang tajuk-tajuk istimewa. Betul. Hari ini dalam waktu dekat ini kan ada hari jadi pers nasional. Hari Pers Nasional. HPN ya. Iya, HPN. Tentu pula kita tanya sama ketua ini, persiapan di Sumatera Utara bagaimana, hot isunya apa, apakah ada menyangkut tentang perekonomian. Iya, benar, kita benar, perlu benar, tahu benar, ini, benar. kalau ada, alhamdulillah, kan gitu. Apalagi nanti, hari pers tidak sekedar wacana euforia aja, tapi kami memberikan satu, katakanlah buka konter sembako murah ataupun apa, kan artinya bisa aja. ada kontribusi di dunia perekonomian ya, Alhamdulillah, Bang itu yang kita Munir, harapkan kita ya. Apalagi mengingat ini saat ini juga mendekati THB, Natal dan Tahun Baru, Natal dan gitu Tahun ya. Kan itu dia. Macam mana ketua? Kira-kira ketua? Berkeringat ya, Bang. Asal diundang TVRI berkeringat. Kenapa gitu tuh? Mati kalau ini. Jantungan tuh gimana tuh? Ngeri. Nggak apa-apa ketua. Karena kedinginan asik. Oh iya. Terlalu dingin. Jadi alhamdulillah hampir 30 tahun Sumatera Utara nggak pernah kebagian jadi tuan rumah HPN. Alhamdulillah. Tahun depan ini setelah hampir 30 tahun Sumatera Utara terpilih menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional. Tentunya ini kesempatan ini betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena jumlah anggota PWI se-Indonesia itu hampir 20.000. Banyak sekali ya. Kalau separuhnya ya datang ke Sumut, bisa Bang Munir dan Kori bayangkan bagaimana menggeliatnya ekonomi kita. Betul. Hunian hotel penuh, ya kan? Kemudian kuliner kita, pariwisata kita. Ini kan luar biasa membangkitkan ekonomi Sumatera Utara kan. Betul. Dan sekarang aja sudah banyak teman-teman saya pengurus PWI di seluruh Indonesia menyampaikan mereka datang, ada yang 300 orang, ada yang 200 orang. Itu masih wartawannya aja yang 10.000 tuh. Ya kan? Kalau yang lainnya partai tambahannya selain yang lain kawan-kawannya apa semua. Termasuk lumayan. pimpinan redaksi dan Masuk sebagainya. masuk toko-toko pastinya pers. Sumatera Utara dilirik Dan ya. Asia loh. Bang, ya. Asia. Kenapa Asia saya bilang? Karena Ketua Umum PWI Pusat itu Bapak Atal S. Depar itu Presiden Confederation of Asian Journalists. Luar biasa. Jadi dia juga Presiden jurnalis Asia kan. Dia semua orang-orang yang Asia nih terkait dengan konfederasi ini insya Allah akan datang ke Sumut. Iya. Kita Sumut ini termasuk destinasi yang seksi loh. Kita punya Danau Toba, punya Brastagi, punya Langkat tuh tangkan apa namanya itu? Di Langkat ada juga Tangkahan. Apa kan ininya apa? Bukan macam tangkahan ataupun apa gitu kan. Arung jeram itu apa namanya? Aduh di Selangkat itu. Itu kan banyak dikunjungi oleh turis-turis mancanegara kan? Bukit Lawang. Bukit Lawang. Bukit Lawang. Terus masih banyak lagi daerah-daerah wisata. Kemudian kemarin saya kan rapat teknis FGD terkait APN kemarin di Jakarta. Saya baru semalam pulang. Di situ juga disusun rencana. Kita ada teman pengurus PWI pusat bilang, tolong nanti sampaikan kepada Dinas Pariwisata Sumut mana wisata-wisata yang mau kita datangi. Bukan mau kita beritakan. Promosikan. Promosikan. Wah, Jadi saya sudah luar sampaikan biasa. kepada Pak Jumri Kadis Pariwisata, Bang, abang mana mau wisata mana yang mau kita promosikan. Nanti ada wartawan tim dari pusat yang udah berapa orang, abang bawa kemana-mana, kemana yang kira-kira. Karena saya pernah disampaikan oleh Bupati Sergi, Pak Dharma Wijaya Pak Wi, dia punya tempat daerah Arung Jeram yang sangat strategis di daerah Sergi. Pokoknya Arung Jeram ini mengasihkan lah, penuh dengan adrenalin, tambah aman. Saya pernah mau diajak ke sana. Jadi kan ini kan salah satu destinasi wisata juga yang orang banyak belum tahu. Nanti kita banyak lagi di Simalungun kan banyak lagi apa itu kan air sungai yang berwarna-warni itu
Damanita apa namanya itu, kita beritakan ya kan, sehingga kita manfaatkan betul Hari Pers Nasional ini di Sumut ini bukan hanya ekonomi aja, wisatanya, isu daerah ini kita kan perlu. Contoh terkait dengan PON, sampai saat ini kan kita belum dapat jawaban dari pusat kapan dibangun stadion. Ya, betul. Kayak mana kita mau laksanakan PON stadion kita tahun 50-an punya, ya kan? Betul. Nah, stadion Ranu itu kan tahun 50-an, ya, kita minta yang baru. Kemarin dihadirkan Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Pak Maijen Suwarno apa, kemudian dari PUPR. Ternyata, Bang Munir, 3 bulan lagi pembangunan stadion akan dimulai. Iya. Baik. PUPR minta waktu 14 bulan untuk membangunnya. Dan berkapasitas nggak salah 60.000 atau berapa. Baik. Nah, jadi Pak Gubernur sudah menyiapkan lahan sebesar 300 hektar di daerah mana tuh yang di arah Kuala Batangkui Namu, sana, apa namanya itu, Sena entah apa namanya itu, Desa Sena. Desa Sena itu sudah disiapkan, Gubernur sudah buat groundbreaking kan, udah batu pertama. Betul. Kita berharap ada batu kedua, batu ketiga dan Betul. sampai selesai. Nah, kalau kita berbicara tentang UMKM nih ya, Bang ya, karena kan UMKM ini adalah kontribusinya besar sekali di dunia perekonomian. Ini sampai 61% loh, abang-abang sekalian. Nah, kalau untuk di pemberitaan sendiri, media itu sudah memberikan ruang tidak untuk para pelaku UMKM ini untuk menunjukkanlah produk-produk unggulannya. Kalau dari Bang Bahri, seperti apa nih melihatnya? Ya, memang peran media itu memang ada beberapa, seperti tidak hanya to inform aja, tapi dia kan ada to educate juga. Jadi ada ruang-ruang misalnya kalau di koran seperti dikatakan Bang Varianda tadi, surat kabar tuh punya rubrik, rubrik ekonomi. Kalau televisi mungkin punya program berita ekonomi bisnis. Berita gitu ekonomi. Kan. Jadi tidak melulu menggunakan program atau rubrik itu untuk mencari ekonomi medianya gitu. Artinya tidak hanya mencari income aja. Jadi ruang itu digunakan media untuk membantu perekonomian masyarakat. Misalnya ada berita soft news yang bersifat membangkitkan bisa mengedukasi masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat dengan isu-isu pemuda di Medan mampu mengolah limbah menjadi produk unik misalnya. Itu kan menjadi mencerahkan, itu mencerdaskan bagi masyarakat dan membantu pelaku UMKM-nya seperti itu ya Bang ya, untuk jadi mempromosikan. masyarakat yang lain juga bisa open mind gitu. Open mind bisa membuka pikirannya untuk hal-hal yang baru gitu. Mungkin seperti itu salah satu contoh yang disiapkan media massa untuk sebagai perannya betul. membangunkan stabilitas ekonomi. Karena memang produk-produk UMKM ini tidak kalah baiknya dengan produk-produk yang lainnya, karena mereka sebenarnya butuh untuk media promosi saja. Ini kalau saja memang rekan-rekan media bisa juga ikut membantu ya, mempromosikan produk-produk dari UMKM, pastinya akan menambah ekonomi kita semakin meningkat nih Bang. Akan menambah lagi karena memang UMKM ini adalah ekonomi kerakyatan kita yang tidak bisa kita lepaskan. Kalau dulu ada koperasi, ada apa, salah satunya untuk menembus itu melalui UMKM. Kalau enggak nanti kacau kita dibanti pengusaha-pengusaha besar. Dan UMKM butuh media ya. Dalam APN nanti juga kita akan membuat stand-stand untuk UMKM. Nah itu tuh luar biasa kan. mendukung UMKM luar biasa. Ya, disediakan tempat untuk kita apa produk-produk andalan kita. Misalnya serge, dia nanti ada stand untuk serge, stand untuk langkat, ada masing-masing. Ini udah kita sampaikan, nanti kita sampaikan kepada kabupaten kota, pemerintah yang ingin bergabung di APN itu. Tapi semua stand disiapkan. Itu nanti pamerannya ada lagi pameran, mungkin Kori sama Bang Munir belum tahu. Ternyata di Sumatera Utara nih tahun 1800 sudah ada surat kabar. 1800? 1890-an gitu. Wow. Sudah ada surat kabar. Berarti Surat kabar Tempo dulu. clippingnya itu inventarisnya luar biasa ini. Pasti ada nanti dalam HPN itu akan muncul. Ya. luar Pameran biasa. Sejarah surat kabar. Ini luar biasa. Ini menarik nih, ini kita. wajib Ternyata dikunjungin ini ya Bang ya. kemarin kami diskusi dalam rapat, ternyata
keinginan mereka tuh sudah ada di Sumatera Utara sejak di awal-awal tahun 1900 dengan nama surat kabarnya apa tuh, niat merdeka atau apa tuh, ada udah. Bayangkan itu nanti akan kita pamerkan dari mulai tahun 1890 sekian sampai sekarang. Bulan berapa HPN Bang? Februari ya? Tanggal 6, 7, 8, 9 Februari. Februari ya. Puncaknya Februari dan insya Allah presiden lah yang hadir. Wow. Itulah dia puncaknya, presiden lah ya kan. Tapi yang nanti yang sangat menarik nanti ada pameran nanti sejarah persurat kabar. Ternyata rupanya Sumatera Utara ini punya surat kabar udah dari tahun itu sudah ada surat kabar. Ada surat kabar yang dipimpin oleh 5 wanita. 5 wanita yang punya surat kabar itu dari dulu ada. Jadi peran serta ibu-ibu juga di situ domain rupanya pada masa itu. Jadi nanti itu Dr. Ikhwan itulah yang dari Unimed itu, dia lah yang punya surat kabar itu. Dan surat kabar itu dia dapat bukan hanya di Indonesia, dia sampai ke Belanda mengambilnya. Dan bahkan dulu kan Medan Pos kan ada Sinar Pembangunan. Betul. Saya minta tolong sama dia, dapat tahun 70-an, dapat sama dia. Wah senang kali saya. Terima kasih Bang, kami punya apa kan, punya dokumen kan, punya arsip yang tahun 70 punya. Yang sendiri pemiliknya tak punya. Nggak punya. Dapat lagi. Nggak punya dapat. Maka saya senang betul. Dan itu nanti akan dipamerkan. Betul. Akan Ini dipamerkan. satu semangat yang luar biasa karena kenapa? Semoga aja kita berharap media itu tidak sekedar memberitakan yang lain-lain, tapi ekonomi juga perlu. Karena kenapa? Dengan dapatnya pencerahan dari media dan masyarakat tidak ragu, bagi pengusaha juga, khususnya ekonomi kerakyatan, tidak ragu pula cara-cara mengusulkan apa dan mengapa untuk mendapatkan usaha ekonomi kan, artinya UMKM apa syaratnya, jadi tahu gitu. Keterbukaan ini yang perlu. Karena kenapa? Kadang-kadang masyarakat menginginkan, tapi masyarakat tidak tahu macam mana cara untuk mendapatkannya. Ini menjadi dilematis. Betul. Misalnya di dinas koperasi ada ini, di dinas sosial ada ini, di dinas ini ada ini. Betul. Sebenarnya Informasi. ada untuk meningkatkan ekonomi rakyat itu, perekonomian. Tapi masyarakat nggak tahu, Nggak nggak terbuka. Dengan adanya media terbuka, masyarakat jadi Nggak bergeliat. terpublish ya, nggak Iya, ter- di situ. Apalagi pasca pandemi ini ya, bang sekalian ya, yang kemarin pandemi para pelaku UMKM sempat terpuruk. Betul. Ini kan sudah mulai bangkit lagi, bisa. Bahkan masa pandemi hari itu, silakan ini ada bantuan UMKM, kata foto kan di kios siapa, habis itu ajukan, dapat pula dia yang punya kios nggak dapat, itu yang satunya kasihan. Ada Di aja situ. ya. Ya itu artinya real logika, Iya. karena kenapa masyarakat membutuhkan. Cara membutuhkannya berbagai macam. Ada yang sah, legal, ada yang pula ilegal. Mulai kan ilegal, gitu. segala macam Tinggal cara lah ya bang. petugas yang menelitinya, Nah entah betul. tarif kan Iya, begitu. iya. Kan. Betul. Maka disulah fungsi media dalam pengawasan. Media kalau udah Social mengawasi, control, ya? Social jangan control. cerita media, gaspol. Tidak hanya memberikan informasi, mengedukasi, tapi ada social control di dalamnya, Iya, benar ya bang ya, iya, luar betul. biasa. Gampang ya itu nandainya. Jadi- Kalau ada dinas-dinas yang didatangi media untuk ditanya secara baik, lari dia. Ada apa? Wak tanya Ada kita ada. Jadi mangga itu bapak-bapak juga yang jadi kepala dinas atau dinas terkait, kalau datang media jangan takut bapak. Ya, Hadapi aja. Gubernur pernah marah loh. Dia marah kalau misalnya media-media dinas-dinas OPD ini takutin datangi wartawan, dia ada apa? Ada apa? Takut. Benar. Gubernur pernah loh marah sama Iya, OPD-OPD kita perlu nanya yang itu, gitu. terlalu tertutup dengan wartawan. Karena Kapolda pun gitu, marah juga dia kepada ininya kan, staf-stafnya kalau Sapolsek, Polres kalau takut dengan wartawan. Ada apa? Pernah itu. Karena kenapa perlu keterbukaan, masyarakat itu perlu tahu sehingga mereka dapat berusaha dengan baik dalam menjalankan fungsi ekonomi dalam kemampuan mereka masing-masing. Betul sekali. Jadi wartawan itu dibuat jadi teman, Iya. jangan Jadi dibuat teman. jadi lawan. My friend, istilah Medannya my brother. katanya. My bro. My bro. Istilah kerennya my bro. Dulu sohib awak, sohib dulu awak. ada lagi namanya Kedanawa gitu. Kedan. Nah, itu ciri khas Medan, kedan bro Kedan, katanya kan. bro, betul. Ya dan itu biasanya anak-anak ladon itu. Cuman satu lagi, ada lagi istilahnya ketuo kata Ketuo, benar awak. semua Ribul. ketuo ya. Nah, ini katunya kan, tapi itulah dia. Itulah perkembangan sekarang Betul. yang berjalan, artinya kenapa?
Ya di dalam Markombur inilah kita membuka sesuatunya. Ada Bang Sinik, ada Bang jadi ini luar biasa ini. Karena kenapa? Dibuka, dikupas, jadi masyarakat begini, rupanya selama ini gini. Bagi masyarakat juga yang kira-kira butuh bantuan, kalau seandainya payah-payah Bapak dipersulit, jumpai Pak Iqbal, datang aja ke Medan Pos. Gampang, awak sebut ke media. Dan nggak payah-payah jadi berita ya? Iya, Datang sendiri beritanya. Datang sendiri beritanya. Selesai, kan nggak perlu dikejar-kejar. Tinggal konfirmasi aja. Iya, tinggal konfirmasi. Betul yang gini ya, gini. Oke, baik. Ini Jadi, kita enggak, Bang. saya mau nambahkan soal APN. APN ini adalah salah kegiatan yang strategis. Iya. Betul. Jadi nampaknya aja sederhana, tapi sebenarnya strategis. Kita nanti dalam APN itu juga selain kita mendorong pemerintah pusat membuat percepatan pembangunan untuk stadion dan mensukseskan PON, kita juga punya isu-isu lokal lain apa yang mau kita sampaikan. Kan ini nanti ada seminar-seminar. Betul. Seminar nih di WUSU, di Unimed, pokoknya kami ada buat seminar-seminar. Ini semuanya tentang investasi. Tentang investasi, kemudian tentang pariwisata, kemudian itulah tentang PON. Ini semua kami buat. Nah, dihadiri oleh sekian banyak wartawan, 1000 aja yang hadir, 1000 berita kan lumayan nih. Luar Misalnya biasa. kalau dia 12 halaman, sekarang ada yang 24 halaman kan? Bukan itu Bang Munir, saya tambahkan. Kalau 1000 orang wartawan yang hadir Betul. untuk di situ membuat beritanya, bayangkan nggak? Udah. Tentang Sumatera Utara itu, Udah berapa media itu? nah, itu baru satu isu. Iya. Belum isu yang lain. Belum isu lain. Ini kan luar biasa geliat gitu. Nah, mengingat soal isu ini kalau di akhir tahun ini kita sudah menjelang akhir tahun ya, Bang, nanti akan kita Natal, kemudian tahun baru. Isu-isu yang lagi hangat ini isu-isu yang seperti apa, Bang Bahri? Kalau ditayangkan di televisi biasanya isu-isu apa kalau akhir tahun nih? Musimnya biasanya kan ada tuh isu-isu musim akhir tahun tuh ada tuh. Isu-isu akhir Bang tahun. Bahri nih yang Iya, tiap lagi-lagi malam Gaji ya kembang api ya, gaji kembang api. Lagi-lagi memang kalau yang unsurnya dekat sama masyarakat tuh ya proximity, unsur proximity-nya itu biasanya sembako sembako gitu ya, Bang. benar. Apalagi Pasar ibu-ibu, murah, pasar ibu-ibu murah. pasti menanti-nanti nih berita tentang Iya, harga sembako. Ibu-ibu juga. Jadi kita selalu mewanti-wanti itu ketika ada hari besar keagamaan, terus tahun baru gitu kan. Kita selalu mantau harga dulu, nanti gimana harganya dicek dulu ke pasar, terus komentarnya gimana. Kemudian nggak hanya sampai di situ. Iya. Kita juga mengkonfrontirnya dengan pejabat terkait biar balan agar masyarakat juga nggak bingung kan. Kita konfrontir ke pejabat terkait misalnya di Sperindak atau Bulog misalnya. Jadi itu memang udah lagi-lagi memang udah itu isu akhir tahun. Isu akhir tahun memang selalu Ya, ya. kita sepaham karena kenapa mulai hari ini pemerintah Kota Medan telah membuka secara massal pasar murah di kelurahan masing-masing. Mulai hari ini. Itu sangat luar bagus. biasa tuh. Betul. Sangat Biasanya membantu benar sekali. kalau hari-hari besar nih, harga nih, Melambung luar biasa. Melambung. Kayak roket Betul. terbang ke bulan. tiket pun gitu, tiket pesawat. Semua naik. Semua. Nah, ini berkaitan dengan harga-harga yang melambung tinggi, biasanya masyarakat tuh panic buying gitu ya. Ya, Panic itu buying betul. itu menimbun seperti iya, itu. memborong. Itu bagaimana peran media untuk memberitakannya nih, Bang Bahri, supaya masyarakat tidak panic buying seperti Iya. itu. Ya pertama memang ada juga filter di kita ketika berita itu begitu tendensius mengikut dari pemberitaan dari media sosial mungkin ya. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung ikut gitu. Ada konfrontir tadi. Jadi konfrontir tadi itu kita combine lah dengan data di lapangan, kemudian difilter lagi sama produser atau Editor ya? editornya atau redakturnya kan bisa kan punya apa juga sih punya filterisasi lah istilahnya ada fungsi filterisasi di situ. Artinya ketika kita sebelum menyampaikan berita itu ya harus punya pakai etika juga lah, nggak semata-mata langsung tendensius gitu kan. Setelah ada konfirmasi tadi, berita itu tetap ada tapi lengkap gitu. Jadi untuk menghindari supaya masyarakat itu efeknya kepada masyarakat itu nggak negatif gitu. Betul. Saya paham, artinya
supaya tidak menabrak kode etik yang berlaku. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Kalau kode etik ditabrak yang namanya pula apa ya sama aja. Ya, tetap salah Nah, ya, inilah Bang, ya. luar biasa. Kenapa? Mau tahun baru, kemudian ada hari Natal, Natal. semua masyarakat panik, menyiapkan A, B, C, D. Iya, takut nggak kebagian, Bang. Takut nggak kebagian. Nah, tapi dengan ada peran media membuka itu, dengan adanya fungsi pemerintah Kota Medan membuat katakanlah pasar murah, Pasar murah. ini sangat membantu. Sangat membantu, benar sekali. Di sana ada minyak goreng, ada gula, Sembako, ada beras, ada pokoknya sifatnya sembako. Bahkan yang luar biasa lagi, di dalam kapasitas ini dilihat pula pihak kelurahan memantau mana masyarakat yang tidak mampu, Iya, yang membutuhkan. diimbau, diajak untuk katakanlah diberikan bantuan dengan harga seminim mungkin. Luar biasa. Belakangan ini luar biasa ini. Itulah tugas media. Media, Media ya, untuk membuka memberitakannya, itu, memberikan benar. informasi. Ya, memberikan Benar. informasi. Sehingga Informasi. bantuan yang harusnya bayarnya minim tidak disalahgunakan, dinaikkan lagi harga. Betul. Karena ada, jadi nggak bisa main-main, aparatur pun udah diinformasikan jangan betul dibikin lagi label harga, Betul. tabel harga ini. Jadi tidak bisa. transparan. Inilah fungsi dan pengawasan daripada katakanlah sosial kontrol daripada media itu sangat Betul. penting. Nah, Kalau luar biasa. seandainya pemerintah sudah membuat operasi pasar, Koperasi pasar murah, pasar murah. mudah-mudahan panik buying itu bisa diminimalisir. Betul, betul. Tapi kalau dibiarkan dia diserahkan kepada mekanisme pasar, kita kadang-kadang repot kan, karena teori ekonomi ini kan demand and supply ya kan. Iya. Kalau makin banyak nanti tinggi orang yang makin beli, makin naik harganya. betul. Nah, dengan ada kontrol dari pemerintah dan media yang ikut juga menjadi corong untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan adanya Informasi. pasar murah, kemudian harga minyak ada sekian, Iya. kan gitu kan? Iya. Minyak sekian harganya. Pun masyarakat pun nggak khawatir kan? Nggak khawatir. Udah tahu dia kemana dia mau beli. Itulah fungsinya media. Itulah fungsinya nanti televisi, menyampaikan kepada masyarakat tentang kondisi real. Real loh, fakta. Karena Fakta. kode etik itu memberitakan fakta. Betul, betul. Tidak boleh hoax ya kan, nggak boleh mengada-ngada kan. Nah, Betul, itulah dia. Jadi disitulah fungsinya strategis media atau pers itu terhadap mempengaruhi ekonomi. Jadi dia memang harus aktif, ya kan? Nah, proaktif dia menyampaikan kepada masyarakat kondisi real sekarang seperti apa, sehingga pemerintah punya kebijakan dan masyarakat bisa memilih apa yang harus mereka lakukan, ya kan? Tapi saya rasa kalau stok cukup, ya kan? Nah, kemudian pemerintah juga punya pasar murah, saya rasa panik buying itu nggak ada. Nggak ada ya, Bang ya. Panik Harusnya buying tidak itu ada ya. kalau inflasi, tiba-tiba terjadi inflasi, udah ketahui ini bakal inflasi, bawang langka, cabai langka, Iya. beras, itu udahlah, selesai lah. Ada pula yang menyimpan negara, Nah, makin kacau dunia persilatan. Jadi itulah yang kita harus kita sama-sama dan untuk menjaga ini kan gitu. Pemerintah dan media bekerjasama, pemerintah dalam kebijakan, sementara media dalam mensosialisasikan Sebagai atau social control. Iya, benar. Nah, ini dia nggak terasa nih ya, Bang Munir ya. Kita udah ngobrol-ngobrol sampai di penghujung acara. Iya. Kita minta harapan apa nih dari ketua-ketua pers kita ini Sebagai closing untuk statement, kan, ekonomi, kestabilan ekonomi di Sumatera Utara. Dari Bang Bahri dulu mungkin singkat saja. Mungkin kalau untuk menjaga kestabilan ekonomi mungkin dari nggak hanya media saja, bang, tapi beberapa stakeholder seperti pemerintah dan instansi terkait mungkin setelah memberikan program-program yang membantu masyarakat khususnya di ekonomi mikro misalnya kan harus Iya. dibarengi dengan evaluasi sekali. dari program kerja yang sudah disampaikan. Mungkin kemarin Pak Gubernur atau Pak Wali Kota Pak Bobi mungkin sudah memberikan kemudahan-kemudahan Betul, dengan pelaku betul. UKM dengan memberikan izin, Baik. kemudahan izin gitu ya, kemudahan Baik. izin, kemudahan ini, kemudahan itu, Baik. kemudian itu harus di closing juga, diawasi juga dengan evaluasi udah sampai di mana. Baik, gitu. betul Jadi harus terus sekali. diawasi. Nah, baik, singkat saja dari Abangda kita Ketua PWI Sumut. Iya, saya tentunya semua kebijakan-kebijakan itu harus ada kontrol. Ya, kontrol itu bisa langsung dari aparat, bisa juga dari media.
Nah, peran media di sini sangat besar dalam mengontrol kebijakan oleh pemerintah tadi. Tentang kebijakan pasar, tentang kebijakan harga, terutama kan ini sangat menyentuh hajat hidup orang banyak, Betul. termasuk sembako. Jadi kita berharap media perannya itu betul-betul dia tunjukkan Iya. perannya sebagai social control terhadap ekonomi yang sedang berlangsung saat ini. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa perbincangan kita sore ini Bang Munir ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita bersama seperti itu ya Bang. Terima kasih abang-abang ketua Terima kita kasih, telah Bang. hadir sore hari ini. Terutama Terima kasih kepada ketua-ketua. Ketua-ketua. Semoga kita sehat selalu. Amin, dalam amin, Allah amin. Itu yang SWT. penting ya kan Bang ya. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Markombur kali ini ya. Kita saksikan persembahan terakhir dari RME Band.